Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, diantaranya nikmat yang paling besar yakni nikmat iman serta nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga tercurah terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda rahimakumullah, kita telah sepakat bahwasanya anak adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mana tugas kita sebagai orang tua yakni mendidiknya sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Ayah bunda rahimakumullah, pernahkah kita sedikit berpikir, pernahkah kita sedikit merenung dan memuhasabah diri, yang mana apa yang telah kita ucapkan, apa yang telah kita perintahkan kepada anak-anak kita, sejatinya apakah dengan perkataan itu menjadikan doa, menjadikan anak termotivasi dengan perkataan kita, atau malah menjadi luka yang susah untuk disembuhkan? Ayah bunda rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan." Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayah bunda rahimakumullah, terkadang kita sering sekali mempersiapkan kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah ketika kita berbicara dengan sesama kita, ketika kita berbicara kepada atasan kita, ketika kita berbicara kepada orang yang lebih terhormat derajatnya dibandingkan kita. Namun seringkali kita lupa bahwasanya anak yang kita didik juga harus dan membutuhkan perkataan-perkataan yang baik pula. Terkadang kita sebagai orang tua jarang memperhatikan apa yang dikatakan kita kepada anak-anak kita. Ayah bunda rahimakumullah, sejatinya di dalam tubuh ini ada satu senjata, yang mana senjata itu bisa menjadi pedang yang sangat tajam, dan yang kedua, senjata itu bisa menjadikan selembut sutra, yang mana senjata itu adalah lisan kita atau perkataan dan ucapan kita. Ayah bunda rahimakumullah, coba kita cek perkataan-perkataan kita terhadap anak-anak kita. Ketika kita menyuruh anak kita untuk belajar, ketika kita menyuruh anak kita untuk beribadah dan menyuruh apapun itu, maka kita cek apakah perkataan kita terhadap anak-anak kita itu sejatinya membuat anak kita termotivasi atau tidak. Ada sebuah kisah yang mana Imam Asy-Syafi'i, yang kita tahu fikihnya sangat terkenal, mazhabnya sangat terkemuka di mana-mana. Beliau pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, "Wahai Imam, apakah atau siapakah orang yang paling berjasa dalam hidup kamu sehingga kamu bisa seperti ini?" Kemudian Imam Asy-Syafi'i menjawab, "Ada satu orang yang membuat saya bisa seperti ini, yaitu ibu saya. Karena setiap saya belajar, ibu saya sering berkata, 'Wahai anakku, belajarlah kamu sehingga ilmu-ilmu yang kamu dapatkan bisa menjadi penolong agama Allah. Wahai anakku, belajarlah kamu sehingga ilmu-ilmu yang kamu dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah.'" Ayah bunda rahimakumullah, dari perkataan bundanya Imam Syafi'i, terkadang kita menyuruh anak kita untuk belajar itu dengan perkataan yang kurang baik.
Nak, belajar, nanti kalau tidak belajar kamu tidak naik kelas, atau ketika kamu tidak belajar nanti kamu mau jadi apa. Nah, ayah bunda rahimakumullah, terkadang perkataan yang tidak sengaja kita lontarkan itu sepertinya biasa saja menurut kita. Tetapi menurut anak-anak atau menurut anak kita itu bisa menjadi luka dan bisa terbayangkan bahkan terpikirkan oleh dia sehingga motivasi belajarnya itu menjadi turun. Ayah bunda rahimakumullah, ada satu penelitian yang mana penelitian ini dilakukan oleh Harvard University, yang mana mereka itu meneliti anak-anak yang biasa mereka itu dibentak oleh orang tuanya, kemudian ketika menyuruh belajar, menyuruh apapun itu dengan perkataan-perkataan yang kurang mengenakan didengar. Dan ternyata hasilnya sangat luar biasa. Ketika anak-anak yang diteliti, yang dibentak-bentak oleh orang tuanya dan lain sebagainya, mereka itu fungsi otaknya menurun sangat tinggi. Bahkan ketika mereka diteliti itu, si otaknya itu fungsinya sudah menurun sehingga kognitifnya yang asalnya bagus bahkan bisa menjadi menurun karena bentakan orang tuanya, karena perkataan orang tuanya yang sangat tidak enak didengar. Maka dari itu, ayah bunda rahimakumullah, momen bulan puasa ini sangat tepat untuk kita semua membayangkan bahwa sudah besar nanti anak-anak kita akan dididik seperti apa. Apakah perkataan yang kita lontarkan itu nantinya membuat anak-anak kita bisa hebat, atau malah anak-anak kita itu tidak betah karena perkataan kita sebagai orang tua. Ayah bunda rahimakumullah, coba kita bayangkan ketika anak-anak kita itu hanya bisa membawa satu perkataan dari kita, atau anak kita itu hanya punya satu pilihan. Dan pertanyaan, jika kamu bisa membawa satu perkataan dari orang tua kamu, maka perkataan apa yang akan kamu bawa? Nah, ayah bunda rahimakumullah, mari kita coba ingat-ingat lagi. Mari kita muhasabah, apakah kita itu sudah memberikan perkataan yang baik kepada anak-anak kita, yang senantiasa perkataan-perkataan itu nantinya akan menjadi doa dan menjadikan motivasi sehingga anak-anak kita mampu beribadah dengan paham, bukan karena takut, mampu belajar karena dia itu benar-benar membutuhkan pelajaran, bukan karena takut dimarahi sama orang tuanya. Kemudian, apakah anak-anak kita itu benar-benar melakukan apa yang diridhoi oleh Allah itu karena dia paham, bukan karena dia takut oleh perkataan orang tuanya. Nah, maka dari itu marilah kita merenung ketika kita akan menyampaikan perkataan kita kepada anak-anak kita. Jangan sampai perkataan kita itu malah menjadi luka hati, luka pikiran, yang mana luka tersebut susah untuk dibenahinya. Ayah bunda rahimakumullah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi ayah bunda yang menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.